Hello and welcome to my channel. I don't know when is going to watch this video, but anyway, we are going to talk about this book today. Buku yang akan kita bahas hari ini adalah Diplomat Kesasar yang ditulis oleh Profesor Dr. Edi Pratomo SHMA. Jadi kalau di Gramet sih dia masuknya self improvement, tapi ya intinya dia adalah buku autobiografi, yaitu buku biografi yang ditulis oleh Bapak Profesor Edi sendiri. Oke, jadi untuk pembuka dari buku ini sendiri itu ada 3 kata pengantar dari Profesor Mahfud MD yang lagi rame sekarang. Habis itu ada juga dari Ibu Retno LP Marsudi, Kemenlu sekarang, dan juga mantan Menlu Dr. Hasan Wirajuda. Dan buku ini itu menceritakan tentang kehidupan Profesor Edi yang random sesuai dengan judulnya, Diplomat Kesasar. Kesasar ini tuh sebenarnya ya jalan hidupnya beliau tuh kalau kalian udah baca pasti ngeh gitu kenapa judulnya Diplomat Kesasar. Abis itu beliau menulis buku autobiografi ini atas dorongan setelah 32 tahun menjabat menjadi diplomat dan juga sebagai bentuk warisan untuk anak cucunya. Dan yang terakhir beliau juga berkata bahwa ada subjektivitas pada buku ini, tapi secara garis besar ditulis secara apa adanya. Oh ya, dan ini bukan merupakan ulasan melainkan cakupan dan bahasan tentang apa saja yang akan kalian temui di dalam buku ini. Nah, sebelumnya sebelumnya cakupan buku itu kan kita tentang kita akan menemukan apa aja di buku ini. Di buku ini kita akan menemukan pokok masalah apa. Tapi kalau sekarang kayaknya aku mau ngejelasin ya nggak terlalu detail juga sih, cuman ya keseluruhan cakupan buku. Tetap aja cakupan buku, cuman langsung aja kita masuk ke episode pertama. Kedung Jati 1965. Saat itu Profesor Edi berusia 12 tahun atau sedang duduk di kelas 6 SR. SR itu sekolah rakyat main, kalau sekarang sekolah dasar ya. Episode ini dibuka dengan kisah ayah beliau yang dipetuk oleh orang tak dikenal. Dipetuk pada waktu itu sendiri Prof. Edi tuh nggak tahu apa artinya dan apa maksud dari kedatangan orang-orang tak dikenal itu yang membawa paksa bapaknya. Ayahnya yang baru 4 bulan menjabat sebagai camat Kedung Jati dituduh sebagai PKI dan dibawa paksa begitu saja. Kemudian suasana menjadi gelap, getir, semuanya dipenuhi dengan kesedihan dan kebimbangan dan ketakutan pastinya, karena dipetuk itu bukan diculik ya, kayak dibawa paksa ya. Dipaksa itu alasannya apa, mereka pun nggak tahu gitu loh. Jadi pada waktu itu akhirnya ada seperti semacam panggilan gitu untuk menghampiri bapaknya setelah dijemput paksa tadi untuk mampir ke suatu tempat. Jadi beliau bersama ibu beliau menghampiri bapak beliau dan akhirnya bertemu di suatu tempat yang sangat ramai dengan banyak sekali keluarga yang keluarganya juga dipetuk. Kemudian mereka antri gitu kan, dan mereka cuma diberi waktu 5 menit untuk bertemu dengan keluarga yang dijemput paksa. Ketika Prof. Edi ketemu dengan bapaknya itu cuman bilang begini, "Sinau sing rajin yole, pokoknya harus jadi orang pintar. Ingat adik-adikmu, kamu harus belajar dan jadi nomor 1. Kalimat ini tuh menjadi kalimat penutup dan kalimat terakhir yang didengar oleh Pak Edi dari bapaknya. Karena setelah pertemuan singkat itu, mereka ini maksudnya Pak Edi sama ibunya, mencoba untuk mendatangi tempat itu kembali gitu. Tapi ketika datang, suasana sudah lengang. Keluarga yang sebelumnya beramai-ramai antri untuk menemui keluarga yang dipetuk sudah tidak ada. Kemudian ada petugas datang, petugasnya cuma bilang, "Sudah, kalian balik aja, karena keluargamu yang udah dipetuk itu nggak bakal balik lagi." Menurutku ini salah satu kisah yang cukup gelap dan berat ya untuk menjadi pembuka sebuah episode gitu. Tapi itulah bagian dari hidup Pak Edi ini ya. Ada latar belakang pemfitnahan dan pengaitan dengan PKI. Jadi ada dugaan bahwa ayahnya Pak Edi ini emang pernah beli tanah dengan harga yang murah dan beliau tuh membagi kafling pada teman-temannya. Ada 1 orang yang gak kebagian dan si 1 orang ini nulis surat gitu ke atasan ayah dari Pak Edi, dan dia menulis bahwa beliau, ayah Pak Edi, itu sering mengikuti acara Gerwani dan PTI yang diduga antek PKI. Tapi hingga saat ini tidak ada proses hukum untuk mengadili ayah Pak Edi, menjadikan hal ini sebagai warisan kasus pelanggaran HAM
yang cukup berat dalam sejarah Indonesia. Setelah masa tinggal di rumah dinas habis, akhirnya Pak Edi dan Ibu kembali ke kampung, di mana itu di Singorjo, Kendal. Dengan kesusah payahannya mereka balik ke kampung. Waktu sampai di kampung ternyata mereka mendapat stigma Gerwani dan PKI sebagainya, membuat Pak Edi sempat kesulitan masuk SR. Jadi waktu daftar SR itu sempat kesulitan, meskipun pada akhirnya dibantu oleh salah satu guru sehingga bisa diterima gitu. Saat di SR, karena beban trauma yang diterima sejak kecil gitu ya, udah di usia yang sangat kecil gitu, beliau tidak lulus SR. Jadi kelas 6 SR nggak lulus. Jadi beliau punya dua pilihan, antara kamu mau masuk PGAP atau pendidikan guru agama pertama, atau ngulang kelas 6 1 tahun. Kalau PGAP itu 4 tahun, kalau ngulang ya 1 tahun 6 SR lagi. Pada akhirnya beliau memilih untuk masuk PGAP. Masuk ke PGAP selama 4 tahun, pada akhirnya Pak Edi lulus dengan nilai yang pas-pasan gitu. Sehingga beliau juga lagi-lagi gagal masuk ke SMA swasta, dan satu-satunya pilihan adalah untuk masuk ke PGAA atau Pendidikan Guru Agama Atas atau lanjutan. Tapi hal ini juga didukung oleh kakek beliau yang memang yang menganut aliran Muhammadiyah. Sebenarnya bukan menganut aliran ya, Muhammadiyah bukan aliran, lebih kepada orang Muhammadiyah yang cukup kental gitu. Jadi memang didukung untuk masuk ke PGAA. Nah, dari sini kita udah masuk ke episode kedua. Beliau pergi ke Jogja untuk sekolah di PGAA, dan di sini beliau membentuk karakter juga disiplin. Di sini beliau mengenal kebiasaan membaca buku, kemudian berdiskusi, melihat berita seperti BBC News, dan juga melihat surat kabar, salah satunya adalah Kompas. Hanya bertahan 2 bulan di PGAA ini, Pak Edi tuh udah salfok sama yang namanya PIN atau PHIN, dan berakhir mendaftar dengan berbagai kelonggaran yang diberikan. Dan pada waktu itu beliau tanya ke TU-nya, Pak, saya udah daftar PGAA nih, tapi kalau saya pengen masuk PIN masih bisa nggak ya? Kata TU-nya, oh ya bisa, coba aja daftar, lengkapi berkas-berkasnya dan sebagainya. Pada akhirnya beliau itu masuk dengan kelonggaran yang diberikan oleh pihak sekolahnya, karena alasannya adalah pada saat itu tidak ada lulusan PGAP negeri dari wilayah Semarang yang mendaftar. Jadi cuma ada Pak Edi. Akhirnya ya udahlah, kasih masuk aja. Jadi di sini beliau melihat ini sebagai kesasar untuk yang kedua kalinya, karena yang pertama itu ketika masuk PGAP ya kan. Bedanya kali ini beliau masuk PIN itu berdasarkan minat sendiri. Dan beliau juga memberitahu bahwa ada banyak kok alumni PIN yang sukses gitu, menjadi orang sukses seperti Prof. Mahfud MD, kemudian Muhaimin Iskandar, ketum PKB, dan juga ada ketua MUI juga. Itu lulusan PIN semua. Kemudian pada tahun 1973 beliau berhasil lulus PIN dengan nilai lagi-lagi pas-pasan, dan dengan ijazah tersebut Profesor Edi tidak bisa melanjutkan kuliah gitu karena sulit pada waktu itu. Sehingga kita masuk ke episode ketiga. Pak Edi akhirnya menyusul Mas Mulyono. Mas Mulyono ini kakak tirinya, karena bapaknya Pak Edi itu menikah dengan seorang wanita, punya anak, salah satunya Mas Mulyono, kemudian menikah lagi dengan ibunya Pak Edi gitu. Jadi Pak Edi ini setelah lulus di PIN, beliau ikut Mas Mulyono ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Di Jakarta beliau itu mampir ke rumah-rumah saudara bapak beliau yang kaya gitu. Jadi ya yang lebih mampu secara ekonomi dan sebagainya. Tapi beliau tuh hampir selalu diremehkan oleh saudara-saudarinya, karena ya kamu tuh cuma lulusan PIN, mau cari kerja apa dengan ijazah seperti itu. Sampai akhirnya beliau pernah juga tinggal di rumah saudara untuk nyuci mobil, ngepel lantai, sampai momong anak. Karena nggak dapat kerjaan, akhirnya beliau itu pindah dan tinggal dengan Mas Topo. Mas Topo ini adalah saudara juga, yang adalah seorang ilustrator di buku majalah Kawanku. Ekonominya tidak semampu saudara yang lain, tapi Pak Edi lebih nyaman bersama Mas Topo karena ya tidak merasa diremehkan dan dikecilkan gitu ya. Nggak lama beliau dapat kerjaan akhirnya dari Pak Agus, yang katanya itu dekat dengan bapak beliau. Awal-awal beliau belajar nyetir, kemudian kursus bendahara selama 6 bulan, sampai akhirnya bekerja di Departemen Keuangan, di bagian keuangan. Gak lama kerja di keuangan, beliau ini dapat tawaran pekerjaan di Australbina, yaitu perusahaan swasta besar yang berjalan di bidang kayu dan penebangan hutan.
beliau juga dikirim ke Kalimantan untuk bekerja di perusahaan ini. Dari sini kita masuk ke episode 4 di mana beliau memberi judul Menjadi Rambu di hutan Kalimantan. Lupa sih judul ininya. Tapi di desa Malawaken, maaf kalau pronunsinya salah, di desa Malawaken, Provinsi Kalimantan Tengah, itu menjadi tempat base camp pengolahan kayu. Selama 3 hari naik kapal kelotok menyusuri Sungai Barito. Beliau juga cerita bahwa di sini beliau sempat nangis gitu karena mikir, duh Gusti, kayak kerja kok sampai segininya, sejauh ini, dan gak tahu mau kerja apa gitu kan. Tapi saat sampai di camp, beliau bergabung dengan 200-an pekerja yang gak cuman orang Indonesia, tapi juga ada orang Filipina dan Cina, dengan suasana penuh truk raksasa dan alat berat. Mula-mula Pak Edi belajar tentang alur kerja Australbina, mulai dari menebang pohon. Jadi alur kerjanya itu dia menebang pohon dulu di hutan Kalimantan, kayunya meranti dan ulin pada waktu itu, kemudian dipotong menjadi log. Setelah dipotong menjadi log, diangkut truk ke pinggir sungai untuk dihanyutkan ke hilir di Banjarmasin selama 1 minggu. Setelah itu kayu akan diekspor ke luar negeri, utamanya ke Jepang dan ke Korea. 2 bulan pertama beliau magang di semua bagian, di semua sektor ya, seperti menyetir jeep, kemudian menyetir truk pendek sampai truk yang ada 18 bannya. Jadi beliau bisa tuh, Pak Edi bisa nyetir truk yang bannya banyak gitu. Kemudian beliau juga sempat ngangkut log ke pinggir sungai. Jadi kerja kasar dan kerja berat lah ya. Setelah masa magang, akhirnya beliau dirasa cocok ditempatkan di bengkel gitu untuk memperbaiki truk atau alat berat yang butuh spare part. Dan Pak Edi ini menjadi orang yang bertugas untuk memesan ke kantor pusat di Jakarta. Jadi kalau misalnya ada yang montir atau supir itu datang, Pak saya butuh spare part nih buat ini. Oke, aku pesankan dulu ya ke Jakarta, begitu. Itu tugasnya Pak Edi waktu itu. Kemudian 1,5 tahun di Camp Muara itu tadi, beliau akhirnya dipindah ke Banjarmasin untuk magang di gudang selama 1 bulan. Dan sebelum akhirnya beliau hanya dipindah ke kantor pusat di Jakarta sebagai purchasing officer. Di sini tuh beliau punya banyak banget channel. Jadi beliau juga sering mendapatkan fee dari para supplier besar yang udah beliau kenal dan sebagainya. Keuangan beliau juga mulai meroket menjadi tajir kata beliau, hingga menjadi orang kepercayaan Pak Muchtar Bina atau owner dari Australbina tadi. Sampai suatu hari beliau ini disuruh fotokopi sebuah memo rahasia sama Pak Muchtar Bina yang berisi permintaan untuk menjadikan Pak Muchtar Bina sebagai duta besar kepada Pak Harto. Jadi memonya ini rahasia banget ya. Dan dari sinilah Pak Edi tuh nemu kata atau mungkin ya kata duta besar atau dubes gitu. Jadi ini random banget sih menurutku, karena ya tahu dubes dari sebuah memo rahasia gitu yang dipercayakan untuk difotokopi. Dan pada akhirnya juga karena beliau itu sebetulnya masih punya keinginan untuk menempuh pendidikan tinggi, pada akhirnya ketika udah punya gaji 700.000 per bulan di Australbina, beliau akhirnya berkuliah di Universitas 17 Agustus. Dan ada beberapa cerita yang cukup rumit tentang bagaimana beliau digeser oleh orang dalam di Australbina sehingga beliau harus resign gitu dari perusahaan ini. Kita masuk ke episode kelima. Di sini kuliah terbengkalai selama 2,5 tahun karena nganggur. Jadi waktu kuliah belum tuntas, udah digeser sama orang dalam kan di Australbina. Akhirnya kuliah beliau tuh terbengkalai gitu. Kemudian beliau juga menikah di tahun 1978 dengan Ibu Priharyati, punya anak dan berhasil beli rumah, mobil, dan motor. Nah, tapi timelinenya waktu beliau menikah itu beliau masih kerja di Australbina. Tapi di episode 5 ini harusnya beliau udah nggak kerja di Australbina. Jadi emang timeline yang ada di buku ini tuh maju mundur ya. Jadi bukan yang runtut gitu. Setelah beberapa waktu gak dapat kerjaan, akhirnya beliau diterima bekerja di Oxford, Indonesia. Pak Edi menjadi manajer dan mulai menjadi tukang lobby karena atasannya tuh menuntut beliau agar, Pak Edi kamu harus bisa ya ngundang Menpora, ini mengundang orang-orang penting lah untuk datang ke event Oxford Indonesia supaya nama Oxford Indonesia juga lebih keangkat. Dan Pak Edi berhasil dong melobi orang. Jadi melobi itu kayak ketemuan, kemudian negosiasi ya untuk apakah Bapak bisa menghadiri acara ini gitu. Dan bisa Pak Edi tuh, beliau selalu berhasil mendatangkan orang-orang penting di acara Oxford Indonesia sehingga jadi mahir gitu dalam melobi. Tapi di sini ada penurunan gaji dari 700.000 di Australbina jadi 100.000 per bulan.
Di sini juga beliau akhirnya belajar bahasa Inggris dan mengajar bahasa Inggris di les privat yang membuat kuliahnya tertunda hingga 8 tahun lamanya. Jadi 8 tahun kuliah di Untak baru lulus. Pak Edi lulus kuliah di tahun 1981. Di sini beliau mendaftar di Departemen Perdagangan dan Departemen Luar Negeri. Kalau sekarang mungkin PNS gitu atau ASN ya. Daftar ke Departemen Perdagangan dan Luar Negeri karena cuma 2 departemen itu yang buka. Dan beliau mikir, oh di Departemen Perdagangan karena pengalaman saya ada di gudang, di penjualan dan sebagainya gitu. Kalau di Departemen Luar Negeri ya karena lagi buka aja gitu, ya udah daftar aja. Di sini beliau kesasar ke Departemen Luar Negeri. Kenapa? Karena ditolak di Departemen Perdagangan. Di sini beliau juga heran gitu. Kenapa dengan pengalaman saya yang begitu kaya di dunia perdagangan malah ditolak, malah yang di Deplu malah diterima gitu. Tapi beliau tetap jalanin aja 1,5 tahun bersekolah sebagai calon pegawai sambil Sekdilu pada tahun 1982. Kemudian juga diberitahukan di Sekdilu itu bahwa siapa aja yang masuk Best 10 akan mendapat pos besar di Deplu atau Departemen Luar Negeri ya. Dan Best 5 akan diletakkan di Washington DC atau Jenewa, Swiss gitu. Akhirnya beliau terpacu kan ya harusnya ya. Beliau juga sempat minder sebenarnya karena teman-temannya tuh lulusan UGM, UI, UNER, jurusan HI atau hubungan internasional. Sedangkan beliau Untak gitu, hukum. Tapi rasa mindernya itu berkurang ketika beliau ingat, oh iya tapi kan gue udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya istri gitu. Karena beliau sudah tajir duluan waktu di Australbina. Kemudian beliau hidup sulit sebagai siswa Sekdilu dan capek karena gaji yang didapatkan waktu itu 28.000 saja dan naik ke 35.000 waktu sudah diangkat menjadi pegawai. Kalian bayangin ya, habis kerja, susah cari kerja, dapat 700.000 per bulan. Habis itu turun ke 100.000. Habis itu masuk negeri kan, ke wilayah negeri, turun lagi jadi 28.000 sampai mentok 35.000. Itu drastis banget sih, apalagi di tahun itu gitu ya. Jadi di sini beliau kerja pontang-panting untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang pada saat itu beliau juga tinggal nggak cuma sama istri dan anak, tapi juga ada adik-adiknya. Di sini beliau sempat merencanakan untuk undur diri dari Deplu karena karena beliau tertarik dengan lowongan yang ada di BI gitu. Karena uang ya, apalagi ya kan. Cuman setelah berkonsultasi dengan atasannya yaitu Pak Sumaryo bilang, orang anakku aja yang ada di BI dia mau resign, kok kamu malah mau resign di Deplu? Kamu kalau punya latar belakang hukum masuk BI itu susah berkembangnya. Akhirnya Pak Edi nggak jadi ngundurin diri gitu. Tahun 1983 beliau lulus Sekdilu, tahun 1984 beliau magang sampai selama 2 tahun, sampai tahun 1986 beliau menjadi diplomat muda di PT RI di New York karena beliau masuk ke dalam Best 2. Setelah itu kita masuk ke episode 6. Kembali ke 1970 tentang cerita cinta dengan Ibu Priharyati yang sempat tinggal bareng di rumah Mbah Martono. Jadi Ibu Priharyati ini sebenarnya saudara jauhnya Pak Edi sih, tapi saudara yang jauh banget gitu. Dan mereka sempat tinggal waktu masih kecil gitu, masih SMP atau SMA gitu ya. Itu tinggal bareng di rumah Mbak Martono. Sehingga dengan alasan-alasan tersebut lamaran Pak Edi ini sempat ditolak oleh keluarga Ibu Priharyati karena bebet bobot, apalagi ada sejarah tuduhan PKI dan sebagainya ya kan. Tapi karena komitmen beliau untuk membiayai kuliah Ibu Priharyati, maka akhirnya mereka pun menikah. Ibu Atik menjadi PNS di Departemen Kehakiman untuk membantu biaya pengeluaran rumah tangga lalu melanjutkan kuliah di STIA. Kehidupan rumah tangganya itu tidak semulus yang dibayangkan karena waktu awal Pak Edi tuh bayangin, oh ya kan aku udah kerja di Australbina gitu, kita nikah, kita beli rumah, beli mobil, beli motor, kita bisa hidup sejahtera gitu. Ternyata belum sampai setahun nikah beliau sudah didepak sama orang dalam. Australbina akhirnya harus keluar, pendapatan mulai drastis, kebutuhannya meningkat, akhirnya beliau sempat bertahan hidup dengan menjual barang-barang yang ada gitu. Tapi untungnya rumahnya
masih bisa bertahan, jadi nggak ikut kejual ya. Di awal hubungan Pak Edi dan Bu Priharyati itu sebetulnya ini ya susah banget, karena selain tidak direstui oleh bapaknya di awal tadi, bapaknya Ibu Priharyati, ibunya Pak Edi tuh juga marah karena yang diharapkan untuk jadi tulang punggung keluarga malah menikah duluan gitu loh, karena siapa yang mau menafkahi ibu beliau gitu kan, yang menafkahi adik-adiknya gitu. Jadi sempat marah dan bisa dibilang cemburu gitu ya, karena anak sulung yang diharapkan itu tadi malah menikah di usia 25 tahun. Di sini juga beliau menceritakan tentang 3 kisah kelahiran anaknya yang berbeda, yaitu ada Pridayanti Utami Dewi, lahir 25 Mei 1979. Ini lahir dalam keadaan susah dan masih belum diterima hubungannya. Sampai waktu lahiran tuh nggak ada yang jenguk dari keluarganya. Anak kedua, primadona Dutika Bangsa, ini udah jadi anak diplomat, cuman masih belum dubes kalau nggak salah. Sampai akhirnya di anak ketiga, Pridierio Anugrah Perkasa, ini udah benar-benar jadi anak diplomat. Jarak usia antar masing-masing anak itu dari yang pertama ke yang kedua 7 tahun, dari yang kedua ke ketiga 11 tahun, dari yang pertama ke yang ketiga tuh 18 tahun. Jadi cukup jauh jaraknya. Makanya aku lagi-lagi bilang ya, alur buku ini tuh maju mundur emang. Tapi setelah itu kita masuk ke episode ke-7. Di New York tahun 1986, setelah magang 2 tahun, beliau dan mendapat bestu dari Sekdilu, beliau ditempatkan di Perwakilan Tetap Republik Indonesia New York atau PTRI. Ini tuh termasuk pos besar ya kalau dalam dunia diplomat gitu. Karena beliau mendapat bestu jadi bisa ditempatkan di situ. Dan beliau menganalogikan pengalamannya di New York itu seperti semut yang pertama kali keluar dari lubang gitu, karena wah baru melihat ini itu, bertemu ini itu gitu kan. Dan di situ beliau menjadi staf dari Pak Ali Alatas, seorang diplomat kelas 1, dan di sini beliau banyak banget menceritakan kekagumannya terhadap Pak Ali. Salah satunya adalah karakteristik yang dimiliki Pak Ali Alatas. Yang pertama, menguasai permasalahan secara holistik, seperti latar belakang, faktor pemicu, dan perkembangan penanganannya. Yang kedua juga peran Indonesia dan apa kontribusinya, apakah sebagai saksi saja atau bisa ikut berpartisipasi. Di sini beliau juga melanjutkan kuliah S2, mendalami diplomasi multilateral. Pak Ali Alatas bisa disebut sebagai idola Pak Edi dari cara beliau menjelaskan dan menuturkan sosok Pak Ali Alatas di dalam buku ini. Bagaimana beliau bekerja dengan sangat baik sebagai diplomat atau duta besar. Beliau di sini bekerja, Pak Edi bekerja di PTRI dari jam 9 pagi sampai 11 malam, kadang dari jam 9 pagi ke 9 pagi. Setelah 3 tahun bekerja, beliau membantu Pak Ali menyiapkan penyambutan Presiden Soeharto, yang mana pada waktu itu beliau melihatnya sebagai big occasion atau suatu peristiwa yang cukup besar untuk beliau ya. Di sini juga akhirnya beliau melanjutkan S2-nya itu di Politik dan Pemerintahan, ditambah sertifikasi Hukum Internasional dan Diplomasi. Di kisah perkuliahan beliau ini, beliau tuh sebenarnya sempat hampir menyerah, tapi tetap disemangatin sama istri, sama Ibu Priharyati. Banget. Kemudian Pak Edi juga menjelaskan mengenai merit system di Deplu yang membuat Pak Edi itu berhasil menjabat posisi tinggi tanpa perlu bergelut dengan nepotisme dan sebagainya. Jadi di sini ditunjukkan kontras antara ketika bekerja di Deplu dan bekerja di Australbina. Di mana di Australbina nggak peduli channel sebanyak apa yang dimiliki oleh Pak Edi, beliau tetap bisa kegeser sama orang dalam. Sedangkan di Deplu nggak cukup, nggak perlu orang dalam, nggak perlu jaringan yang gimana-gimana. Cukup dengan kompetensi aja beliau bisa mendapatkan posisi tinggi. Kemudian karir diplomat nggak mungkin lurus-lurus aja. Di sini beliau juga cerita tentang kesulitannya saat tersandung kasus lingkungan tidak bersih PKI Pak Sadikin. BTW Pak Sadikin ini ayahnya Pak Edi ya, yang di awal dijemput paksa oleh orang-orang tak dikenal. Kasus ini tuh berawal dari berkas sampul yang diisi oleh adiknya Pak Edi pada tahap akhir seleksi Akabri. Beliau diperiksa secara menyeluruh dan harus mengisi banyak banget formulir untuk menyatakan bahwa beliau itu bukan PKI gitu. Meski begitu, izin posting beliau di pos-pos luar negeri masih ditahan, sehingga karir beliau stuck selama kurang lebih 5 tahun. Itu lama banget sih. Tapi di sini beliau tetap dapat dukungan dari orang-orang di Deplu yang udah berpikiran terbuka dan udah paham soal hak asasi manusia. Pada akhirnya dibantu oleh Pak Ali Alatas yang pada saat itu sudah menjadi mantan atasan, akhirnya beliau bisa berangkat ke Jenewa, Swiss. Dan di samping itu ekosistem dan era telah berubah semenjak Pak Harto lengser. Pengalaman diplomat
beliau berkata bahwa beliau punya pengalaman diplomat yang lengkap, yaitu multilateral di New York dan Jenewa, kemudian ada bilateral di Inggris dan Jerman. Jadi meskipun postingan di Inggris dan Jerman belum kita bahas, tapi udah disebut bahwa ada pengalaman multilateral dan bilateral, karena emang runtutan buku ini tuh maju mundur. Dan karena beliau tidak bisa belajar di luar negeri, maka beliau melanjutkan S3-nya di Unpad. Beliau juga diangkat jadi Dirjen Perjanjian Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya di Deplu sebagai eselon 2. Langsung kita masuk ke episode 9, mendapat pelajaran dari orang bijak di London. Jadi waktu beliau akhirnya posting ke Inggris setelah di New York dan Jenewa, beliau itu waktu datang di airport, di bandara, nggak dapet sambutan dari orang-orang dubes di Inggris gitu. Nggak ada yang jemput, nggak ada waktu udah di tempat tinggalnya di sana, nggak ada yang nyamperin. Terus Pak Edi bingung gitu, kenapa saya diperlakukan kayak gini. Nah ini tuh ternyata karena ada proses penggantian posisi dan ketidakcocokan di antara pihak Dubes dan Deplu. Jadi didukung oleh senior, Pak Edi tuh sebetulnya udah didukung sama senior dan sekaligus rekan kerjanya untuk ya udahlah Pak Edi jadi Dubes aja langsung. Cuman karena posisi Dubes nggak ada yang kosong, akhirnya beliau ditugaskan untuk menjadi bawahan dari Pak Juwono, yaitu seorang dubes di Inggris gitu. Pak Edi akhirnya tuh yang pada waktu itu lumayan kesel juga karena bingung. Akhirnya beliau mendatangi Pak Ramli. Pak Ramli ini adalah orang yang seharusnya menjalankan atau berada di posisi Pak Edi saat itu, cuman digantikan oleh Pak Edi karena tugas dari Deplu. Habis itu nyamperin Pak Ramli terus bilang kan, Pak kenapa kok saya diperlakukan seperti ini? Saya kan nggak tahu, saya cuma ditugaskan dari Deplu aja, kenapa sampai sini kok saya diperlakukan seperti ini dan kenapa gitu? Dimana profesionalismenya, nggak sih gitu ya. Cuman habis itu Pak Ramli bilang, iya saya juga sebenarnya gimana ya, maksudnya kan saya udah ditugasin nama Pak Juwono juga dari awal, tapi kok tiba-tiba diganti sama sampean yang mana belum klop juga mungkin nama staf-staf di sana dan belum ini juga sama Pak Juwono gitu. Terus Pak Edi bilang ya saya nggak tahu, pokoknya penugasan saya itu dari tugas dari Deplu. Sekarang gini aja, gimana kalau Bapak saya carikan posisi untuk supaya Pak Ramli dapat posisi DCM gitu. Di sini lagi-lagi Pak Edi mengeluarkan skill melobinya supaya Pak Ramli ini tetap dapat posisi gitu, meskipun posisi yang sebelumnya udah diambil sama Pak Edi. Kemudian tentu saja beliau juga menghampiri Pak Juwono yang pada saat itu adalah dubes di Inggris gitu waktu itu, atau yang nantinya akan menjadi atasan beliau. Beliau bilang gitu, Pak Juwono kenapa saya lagi gitu diperlakukan seperti ini, begini. Terus Pak Juwono bilang saya nggak marah, saya cuman ya itu tadi ada ketidakcocokan aja di antara pihak Deplu dan dubes di sana. Abis itu setelah Pak Ali Alatas, akhirnya lagi-lagi beliau menuliskan kekagumannya terhadap sosok yang berbeda, yaitu Pak Juwono Sudarsono yang memiliki gaya kepemimpinan yang baik gitu. Baiknya itu karena seperti memberi kesempatan Pak Edi lebih banyak untuk memimpin kantor yang pada waktu itu terdiri dari 55 orang, yang mana itu terbilang banyak ya selama 4 bulan. Habis itu terdapat juga kontras antara awal pertemuan Pak Edi dengan Pak Juwono dengan akhir kisah. Akhir kisah itu maksudnya ternyata pada akhirnya pun Pak Juwono dan Pak Edi ini berteman dekat gitu. Mereka sering banget ngobrol, saling bertemu untuk sekadar ngopi, dan dibarengi dengan kebaikan Pak Juwono yang seringkali bikin Pak Edi heran karena terlalu di luar nurul gitu ya. Pak Juwono itu orangnya sangat murah hati dan dermawan, jadi suka nyelipin yang tipis-tipis di dalam buku yang bakal dikasih ke anaknya Pak Edi. Dan beliau nggak cuma begitu ke Pak Edi, tapi ke orang-orang lainnya, ke staf-stafnya gitu. Suka memberi, suka membagi gitu. Di sini sangat dijelaskan oleh Pak Edi tentang kebaikan Pak Juwono. Kemudian masuk ke episode 10. Di sini Pak Edi sudah menjadi acting dubes cukup lama sebelum Pak Martin Natalegawa menggantikan Pak Juwono yang sudah menjadi Menhan. Acting dubes ini ya intinya menggantikan dubes gitu ya, tapi secara teknis bisa dibilang sebenarnya Pak Edi juga udah pernah jadi dubes gitu. Beliau juga pada akhirnya menjadi Dirjen HPI atau Hukum dan Perjanjian Internasional setelah sebelumnya menjadi Direktur Perjanjian Internasional Ekonomi dan Sosial Budaya. HPI menjadi legal office bagi Indonesia yang kerap berkaitan dengan kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Tugasnya memberi advis atau saran kepada instansi lain dalam konteks hubungan luar negeri dan perjanjian internasional. Banyak pembahasan isu spesifik yang ditangani di departemen beliau yang baru mulai dari pembentukan struktur organisasi hingga pembagian tupoksi.
beberapa daftar acara dan kepentingan internasional yang diselenggarakan oleh HPI, dan juga beberapa permasalahan peraturan juga dijabarkan oleh beliau, seperti beliau merasa pembuatan UU masih kurang tepat dan mengakibatkan overlap antara satu peraturan dengan aturan yang lain, sehingga diantaranya tentang peraturan yang mengatur fungsi diplomasi oleh instansi lainnya. Pemaparan UU HUPLU atau hubungan luar negeri yang menegaskan bahwa seluruh perjanjian internasional harus dikonsultasikan ke Deplu terlebih dahulu dimanapun tingkatannya. Menurut UU HUPLU, Deplu adalah pemegang kedaulatan di bidang luar negeri. Tugas beliau sebagai Ditjen HPI adalah memberi saran, konsultasi, dan masukan, bukan mengatur. Hal ini bertujuan agar kita itu tidak dikibulin gitu, kayak contohnya waktu Freeport bikin perjanjian 40 tahun itu secara internasional, padahal itu nggak diperbolehkan, harusnya 5 tahun, habis itu setelah direvisi dan sebagainya baru bisa diperbarui lagi sampai 40 tahun juga boleh, tapi maksimalnya tuh perjanjiannya 5 tahun bukan 40 tahun. Jadi seringkali karena hal ini sering banget Deplu itu nggak diikut sertakan dalam proses pembuatan perjanjian internasional, kemudian pembahasan hubungan luar negeri gitu. Tapi ketika nggak konsultasi, habis itu mereka jalan aja bersengketa, mereka tetap perlu Deplu untuk menyelesaikan sengketanya. Jadi di sini Pak Edi bisa dibilang lumayan sambat sama kesalahan beliau terhadap mungkin instansi-instansi yang terkait gitu, tentang kenapa kok nggak mau konsultasi di awal supaya nggak dikibulin, kenapa waktu udah sengketa baru dipanggil dan sebagainya. Cuman itu bagian dari proses beliau menjadi bukan proses ya, maksudnya kehidupan sebagai bekerja di Deplu. Kemudian beliau juga punya pandangan terhadap fenomena hukum internasional yang ada di Indonesia, yaitu pada waktu itu tentang perjanjian internasional Indo-Singapura yang tidak diratifikasi oleh DPR, sehingga dampaknya Indonesia tidak dapat menyita kekayaan atau harta koruptor yang kabur ke Singapura. Ini Pak Edi lumayan kesel juga, karena kenapa gitu loh, kita punya kesempatan untuk melakukan itu, tapi karena tidak diratifikasi oleh pemegang kekuasaan, jadinya ya udah gitu, koruptor yang kabur ke Singapura dengan harta segala macam kita nggak bisa nyita. Kemudian ada juga yang mungkin aku sedikit kurang srek gitu ya, karena beliau tuh percaya bahwa dirinya adalah orang bejo karena memiliki latar belakang yang berbeda dari yang lain, tapi tetap bisa mencapai posisi yang ada di saat ini gitu. Maksudku kayak kalau untuk kesempatan yang datang oke lah, mungkin itu keberuntungan dan sebagainya. Tapi untuk kerja keras, hardworking, strong mindset, dan ketekunan itu diperlukan banget, kegigihan yang bener-bener sungguh-sungguh gitu untuk mencapai posisi beliau gitu. Jadi menurutku kalau beliau bilang murni karena bejo aja, nggak bisa dong Bapak. Saya kurang setuju begitu. Tapi kalau karena kesempatan yang datang itu dianggap kesempatan, maka ya setuju aja gitu, karena mungkin bagian dari garis hidup. Tapi kalau untuk sisanya beliau benar-benar seseorang yang selalu tekun dan walaupun terkesan mengikuti arus, tapi beliau benar-benar bersungguh-sungguh gitu waktu dapat arus ini gitu. Habis itu beliau melanjutkan studi S3 sambil menjadi dubes di Jerman dan menulis disertasi mengenai pasal 11 yang dianggap kurang lengkap nih, kayak kok cuman satu ayat, terus ini gimana, masih kurang gitu, kurang detail untuk ininya dan sebagainya. Akhirnya beliau disertasi tersebut kemudian dijadikan format buku yang di-launching dalam acara diskusi bersama ahli HI Hikmananto Juwana dan ahli tata negara Mahfud MD, sampai akhirnya pasal tersebut diamandemen menjadi 3 ayat. Kemudian masuk ke episode 11, yaitu posting terakhir setelah posting di New York, Jenewa, Inggris. Sekarang beliau posting di Jerman. Beliau memaparkan banyak banget tentang keberuntungan mengenai datangnya presiden 2 kali dan dibalas dengan lawatan kepala negara Jerman. Kemudian beliau juga menceritakan tentang petualangan dan rintangan dalam melobi tiap-tiap orang, khususnya kepada kepala negara untuk mewujudkan target dan memastikan program kerja berhasil dan sukses. Selain itu beliau mengatakan bahwa hubungan Jerman-Indonesia itu sudah meningkat dari yang strategic partnership menjadi strategic comprehensive partnership. Apa itu nggak tahu, tanya aja sama murid HI, soalnya saya anak Ilkom begitu ya. Terus beliau juga menyelenggarakan working luncheon dan berhasil mengundang
Menlu Jerman, padahal biasanya yang datang cuma dirjen gitu yang mengikuti. Lagi-lagi beliau merasa beruntung karena setelahnya itu sulit untuk mengundang Menlu Jerman. Kemudian pertemuan pertama FKB itu diadakan di Indonesia dan pertemuan FKB kedua diadakan di Jerman. Nah, di sini ada kesulitan yang dihadapi saat Ibu Ainun meninggal dunia di Jerman. Sebagai dubes yang bertugas di Jerman yang mengurus FKB pada saat itu, beliau meninggalkan mantan ibu negara di Jerman. Di sana pun beliau mengurus banyak hal dan kesulitan untuk memulangkan jenazah Ibu Ainun hingga akhirnya beliau berhasil mengantar jenazah ke Indonesia dan mengantarkan jenazah ke Wapres Budiono. Beliau sempat tertidur sambil berdiri dan karena kecapeannya beliau tetap mengikuti sampai ke pemakaman namun tidak kembali ke rumah Pak B.J. Habibie. Jadi memang di sini di sela-sela cerita ini tuh ada cerita kecil yang cukup manis gitu soal Pak B.J. Habibie dan Ibu Ainun. Karena bagaimana Pak B.J. Habibie itu menunggu Ibu Ainun dari ketika sakit gitu, gak mau meninggalkan sebentar pun tuh nggak mau. Habis itu waktu gimana sulitnya Pak Edi mencari maskapai penerbangan yang mau gitu kan mengantarkan dengan kesulitannya pada waktu itu karena tidak ada izin atau bagaimana gitu ya. Ada lengkapnya di buku. Habis itu waktu udah naik Pak Habibie nggak mau kalau Ibu Ainun ditaruh bagasi, harus di sebelah saya, harus di sisi saya. Jadi ada kisah manis yang terselip di sini tentang kisah cinta Pak B.J. Habibie dengan Ibu Ainun. Kemudian hubungan dengan Pak Habibie ini berlanjut hingga beliau datang pada resepsi diplomatik di Jerman. Dan juga ada beberapa cerita terkait dengan Pak Habibie tentang bagaimana Pak Habibie itu suka bercengkrama dengan para elit Jerman dan gimana Pak Edi itu nggak paham. Habis itu selalu setelah beliau Pak Habibie berbincang dengan para elit Jerman, Pak Edi selalu tanya, Pak Habibie kalau boleh tahu tadi ngomongin apa aja biar saya gini gitu. Jadi tetap hangat gitu ya hubungannya. Kemudian ada juga kisah tentang mengadakan konser orkestra ADMS dengan background yang tidak mudah karena pada awalnya tuh para dubes di negara-negara Eropa menerima tuh oke, kita akan selenggarakan acara begini lah kok ternyata waktu di penghujung maksudnya waktu acaranya ini ternyata banyak yang mengundurkan diri, secara dari administratif juga ada permasalahan sampai dengan alasan budget gitu. Tapi Pak Edi memutuskan untuk ya udahlah tetap kita jalankan konser ini dan sampai akhirnya konser berjalan sukses dan mendapatkan standing ovation ya namanya, standing ovation dari penonton yang pada saat itu masih didominasi oleh warga negara Jerman gitu. Habis itu ada juga kisah turunnya ini adalah waktu di demo sama PPI atau Komunitas Pelajar Indonesia gitulah di Jerman saat menyambut delegasi DPR RI dan mendapat banyak cercaan dan kemarahan dari berbagai pihak gitu karena Pak Edi sebagai dubes Jerman menyambut delegasi DPR RI dan tiba-tiba acaranya dirusuh gitu aja sama para komunitas pelajar ini, mic-nya direbut. Jadi Pak Edi juga sempat dapat tuduhan jangan-jangan ini dari kamu ya. Terus Pak Edi kayak ya ngapain juga saya menginisiasi para pelajar buat bikin rusuh, nggak mungkin dong, nggak masuk akal gitu dan sebagainya, yang pada akhirnya diselesaikan dengan konferensi pers dan bentuk komunikasi lainnya. Kemudian penutupnya adalah di sini ada tentang polemik tank Leopard di mana pembeliannya itu dilakukan dengan negara Jerman alih-alih Belanda karena Belandanya waktu itu bulat dan ditutup dengan beliau mendapat ucapan ulang tahun dari Menhan saat perayaan HUT TNI. Jangan ngantuk dulu karena kita udah masuk ke episode 12 ya. Bentar. Kehidupan setelah pensiun. Di sini beliau udah nggak cerita tentang cerita posting atau penugasannya di diplomasi, melainkan beliau bercerita tentang bagaimana beliau merintis usaha alat kesehatan di Semarang hingga bekerja di 2 law firm yang berbeda dengan tugas yang berbeda. Satu di international contract, satu lagi di legal corporate gitu. Beliau mencoba liburan setelah sebelumnya bekerja sangat keras kesana kesini, sibuk nggak ada waktu. Beliau pengen ngerasain gimana sih rasanya jadi pengangguran. Waduh Bapak, kita pengen ngerasain kerja serabutan tapi uang banyak ya, tapi beliau ingin merasakan jadi pengangguran. Akhirnya beliau coba itu kan HP mati nggak ada yang menghubungi,
ternyata cuma tahan 4 hari karena beliau tidak betah kalau tidak ada yang nelpon. Sepertinya beliau suka yang rame-rame gitu ya setelah sebelumnya menjadi diplomat. Setelah itu beliau akhirnya bekerja dan mengikuti kursus advokat karena untuk menjadi lawyer, beliau kan pengen jadi lawyer lulusan hukum, tapi untuk jadi lawyer harus lulus sertifikasi advokat gitu. Dimana pengajar advokat ini tadi itu teman-teman dan kenalan beliau sendiri, jadi kaget, loh saya kira kamu jadi pengajar kok ternyata jadi murid gitu kan. Tapi belum bisa jadi lawyer, Pak Edi malah akhirnya menjadi staf khusus ketua DPR RI pada waktu itu Setia Novanto, sehingga praktis beliau digaji oleh APBN lagi. Bekerja bersama Setia Novanto sampai bertemu dengan Donald Trump yang pada saat itu menyebabkan kontroversi di Indonesia karena Donald Trump sudah dikabarkan akan menjadi presiden pada waktu itu ya, presiden Amerika Serikat, sehingga di sini hangat dibicarakan dikira apakah itu tentang sinyal-sinyal Indonesia bagaimana, padahal itu sebetulnya hanyalah kunjungan pribadi dan bukan merupakan perintah dari pusat. Detailnya ada di buku. Kemudian juga ada sejarah dimulainya bisnis Alkes, berawal dari tongkrongan bareng anak-anak muda ngopi. Terus ada satu pemuda yang mana dia ini ternyata nggak kerja tapi dia punya bengkel gitu, dimana di bengkel itu dia memproduksi alat-alat kesehatan. Terus dia bilang gitu kan ke Pak Edi, saya nih butuh saya lagi pengen beli mesin gitu buat ngecat ininya, cuman harganya mahal kebetulan gitu, kalau Bapak berkenan investasi. Akhirnya Pak Edi berinvestasi sejumlah 700 juta setelah dikonsultasikan dengan istri juga. Kemudian tapi ternyata dari investasi itu bisnisnya berkembang pesat gitu, dari kepemilikan beliau yang dari 10% ke 20% sampai 40% yang sebelumnya diatasnamakan istri karena masih PNS, kemudian diatasnamakan diri sendiri setelah pensiun. Kemudian beliau juga terjun ke dunia rongsokan, kelapa sawit, kemudian batu bara dan juga bauksit. Melalui pergaulan beliau mematahkan adagium lama tentang usia pensiun, bahwa semua itu tergantung juga pada individunya dalam konteks dunia entrepreneur gitu. Juga rekapan soal kehidupan semasa pensiun. Kemudian masuk ke episode 13. Singkat aja, agak singkat sih, ini beliau menjelaskan tentang hukum laut dan batasannya. Beliau ditarik untuk menjadi utusan khusus untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Malaysia, memperebutkan sebuah pulau yang pada saat itu dijelaskan juga oleh Pak Edi bahwa hukum laut itu rumit gitu, karena ketidakpastian wilayah jajahan gitu, atau jejak jajahan. Karena kalau daratan oke, wilayah ini pernah dijajah, wilayah ini pernah, kalau laut gimana gitu kan. Pada akhirnya sengketa tersebut dimenangkan oleh Malaysia, jadi pulau itu adalah milik Malaysia, dan warga Indonesia marah gitu, wah kenapa kita kalah dengan Malaysia sama Indonesia itu kan selalu hot ya kalau memperebutkan sesuatu. Jadi warga Indonesia menyalahkan, ini kenapa Pak, kok kita kehilangan pulau. Pak Edi menjelaskan, hey, pada tahun 1914 ada pelayar dari Inggris yang dia entah membuat api atau bikin bendera atau bikin jembatan gitu di pulau itu. Terus udah gitu. Sementara ada pelayar Belanda, dia tuh nggak ngapa-ngapain di pulau itu, dia cuma lewat aja, habis itu nggak meninggalkan jejak apa-apa. Jadi pada intinya Malaysia mendapatkan pulau itu hanya karena Malaysia mewarisi kemenangan Inggris dan Indonesia hanya mewarisi kekalahan Belanda gitu loh, nothing more. Jadi kita nggak kehilangan apa-apa karena dari awal kita nggak pernah memiliki pulau itu gitu. Tapi tetap banyak orang yang masih salah paham dan mendesak Pak Edi gitu tentang gimana nih Pak, kok kita kalah dan sebagainya. Ada juga sengketa lain tentang kasus Ambalat, di mana kasus Ambalat itu adalah persoalan hak berdaulat, bukan kepemilikan, karena tidak ada pulau di sana, kapal asing bebas berlayar di situ. Tapi di sini karena kerumitannya masih berakhir menggantung. Kita lanjut ke episode 14, di mana beliau Pak Edi ini diresmikan sebagai guru besar dosen tidak tetap di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Undip. Beliau sangat merasa bangga dan berkomitmen untuk membagikan ilmu. Beliau juga memaparkan urgensi kebutuhan akan ahli laut di Indonesia karena tujuan menjadi poros maritim untuk negara kita yang memiliki wilayah perairan yang luas. Harusnya kita punya dong ahli laut yang banyak, tapi kenyataannya di Indonesia masih kurang. Jadi buat kalian yang mau jadi ahli laut, hukum laut, silakan, Pak Edi recommended. Habis itu ada juga di sini menceritakan tentang persyaratan dan proses menjadi guru besar yang tidak mudah sama sekali, mulai dari surat rekomendasi dari dekan nasional hingga internasional, khusus buat beliau karena hukum internasional, jurnal dengan 3 kuartil,
Q1, Q2, Q3, dan rentetan proses lainnya. Jurnal dengan 3 kuartil ini harusnya sih susah ya, tapi karena aku belum pernah penelitian secara langsung, karena aku bukan mahasiswa yang offline, silakan kalian ini sendirilah ya kesulitannya seperti apa. Kemudian juga anak beliau nih sempat berkata bahwa aduh bapak ini masang benchmarknya terlalu tinggi nih pak, soalnya bapak berprestasi banget kita nggak bisa ngejar nih. Tapi Pak Edi kayak santai aja, kayak enak, yang penting kamu bahagia, pintar dan sukses, bapak juga bahagia gitu. Kemudian juga ada pesan agar tetap aktif meskipun di masa tua, atau ya beliau menyentil anggapan-anggapan bahwa mustahil buat kita tetap aktif di masa tua. Enggak, orang tua itu masih bisa sebetulnya untuk aktif. Kemudian buku ini tuh ditutup dengan episode 16 di mana ada testimoni dari orang-orang terdekat beliau seperti Bu Priharyati dan kisah cintanya, anak-anak beliau, Pridayanti, Primadona dan Dior, kemudian ada dari Heru Misanto adiknya, dan juga orang-orang terdekat lainnya. Kalian bisa baca sendiri untuk ininya, karena secara kurang lebih ini berisi tentang pandangan masing-masing orang terhadap Pak Edi. Oke, karena udah kita bahas sampai tuntas, kalian bisa simak karakteristik bukunya. Buku ini tuh berkarakter dekat, sederhana, dan terkadang teknis seputar dengan diplomasi dan sebagainya. Kemudian alur yang digunakan itu maju mundur, tidak runtut, jadi bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan lurus saja, enggak, tapi kita bakalan lurus habis itu mundur lagi, habis itu lurus mundur lagi, begitu. Habis itu buku ini juga apa adanya dan kaya akan isi pikiran Pak Edi secara, aku bisa bilang secara telanjang gitu, karena ditulis dengan apa adanya gitu. Nggak, aku memang secara sebagai pembaca juga merasanya gitu, kayak apa adanya sekali memang. Kemudian buku ini yang bikin menarik adalah dia unpredictable, nggak bisa ditebak dan bener-bener random, tapi masih berkesinambungan gitu. Walaupun dia emang random banget, tapi tetap nyambung gitu, walaupun alurnya maju mundur. Pesan yang dapat dipetik dari buku ini, yang pertama adalah mengubah luka menjadi sebuah usaha untuk mencapai sesuatu dan terus melewati batas. Karena itu yang terjadi di dalam hidup Pak Edi, dia selalu mengubah lukanya, trauma, beban menjadi sebuah usaha untuk mencapai sesuatu gitu, dan secara sungguh-sungguh. Yang kedua juga memang untuk bersungguh-sungguh dan komit terhadap apa saja yang dikerjakan, apa saja kita harus senantiasa komit dan nggak setengah-setengah gitulah ya. Kemudian untuk tidak menyerah karena usia, dan yang terakhir untuk memperluas pergaulan dan menjelajahi ruang agar dapat membuka wawasan gitu. Aku juga pernah nih dapat mata kuliah yang mengangkat topik ruang. Kita kan bahas lain waktu lah ya, karena ini tuh menarik banget bagaimana pengaruh penjelajahan ruang oleh manusia berpengaruh terhadap kehidupannya gitu, terhadap bagaimana ia menjalani hidup dan sebagainya. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai selesai. Kalian sangatlah kuat. Terima kasih, silakan komen kalau ada yang perlu dikoreksi atau ingin disampaikan opini. Saya menerima segala bentuk masukan, dan bagikan kalau kalian rasa buku ini menarik untuk didengar. Terima kasih.